Masih lancar, alhamdulillah, namanya LPG gitu. Cuman ibaratnya jadi nggak seimbang, pemasukan sama pengeluaran nggak seimbang gitu. Ya. Gitu. Sekarang pertanyaannya apa saya? Ya pertanyaannya apa saya tuh salah jalan? Enggak lah, muka lo salah. Kalau jalan mah nggak salah. Yang salah muka lo. Jadi ibaratnya tuh sebelum matang udah ini dulu gitu. Enggak lah, kan udah kejadian. Iya. Sekarang kalau utangnya pengen lunas, nggak bayar, nggak nyicil, nggak jual aset. Nah, lo yakinin dulu. Lo kan kadang suka, apa iya utang lunas nggak bayar? Apa iya utang lunas nggak jual aset? Apa iya ada orang utang lunas nggak bayar cicilan? Nah, lu nya aja udah nggak percaya. Harusnya lo percaya dulu. Ada yang namanya utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Itu dulu. Kalau lu nya aja nggak yakin, nah gimana mau terkabul? Lo yakinin dulu. Yakinin dalam arti kata, Ji, bisa gak hajat gue terkabul? Bisa. Caranya yakinin dulu bahwa utang lu bisa lunas tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa bayar. Nah lu kan enggak, apa bisa? Masa? Dari mana? Gitu lu. Otak lu, namanya mikir kan tuh? Mikir lah. Nah bisa gak otak lu jangan mikir dulu? Ya mau pergi ya. Karena utang itu saya kan yang beratnya kan ke leasing, sama ke koperasi 6 koperasi. Jadi ibaratnya saya kan kemarin ngejar target supaya kelar pembangunan sebelum puasa. Karena tujuannya itu kok buat tarawih anak-anak, buat tadarus di Majalengka tuh gitu. Cuman ya ini jadinya jadi ibaratnya ya tintanya habis, sekarang ibaratnya permodalannya jadinya di bebannya tuh jadinya ini jadi ibaratnya gimana ya, jadinya hutang banyak modalnya habis ibaratnya gitu Pak. Bos, ini gue cerita ya. Lu tuh udah tahu jalan ceritanya, duitnya habis, terus gue bayar cicilannya pakai apa? Nah nggak boleh. Kalau bisa duitnya habis, tapi bisa kebayar cicilannya. Gitu. Tadi kan gue ditanya sama Mang Tatang tadi, Pak Haji, besok motong sapi lagi ya? Motong Senin. Selasa motong Selasa. Rebo motong Rebo. Bos, hari gini bos, belum waktunya Idul Kurban, belum waktunya Idul Kurban ya, belum waktunya lah. Orang udah beli sapi per ekor 150 juta tanpa nawar, tanpa milih, tanpa dibawa pulang. Kayak nggak ada di sini doang ya. Nah coba lu juga yakinin utang gua lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Tapi nggak ada Pak Haji, buat lu ada. Kan orang tanya, Ji, masa orang beli sapi 150 juta nggak nawar? Enggak. Tadi nggak nawar. Nawar tadi? Enggak. Nggak dibawa pulang. Nggak dibawa pulang. Lagi bagian anak yatim. Milih saya dua, lu pilih aja mana. Ya pilih yang ini nih, ya udah. Potong, jadi duit. Ini masih 10 lagi bos. Zaman lagi COVID begini, gue duduk manis ngajarin orang-orang, duit parkir tuh 1,5 miliar. Hehehe. Nah maunya gua, lo nyantai-nyantai aja di rumah, gitu. Lo kan nggak kebeling satan lo. Apa kalau bahasa Sundanya kebeling satan? Pabaliut, iya. Lo dipikirin sih, gue jadi bingung mau ngajarin lo gimana. Bisa gak otak lo dikuret dulu? Soalnya kalau nggak bisa, Bayi. Iya bu, bayi itu kan nggak mikir, tapi hidup tuh sampai tua. Anak kecil, emang anak kecil mikir besok makan apa? Enggak. Ada orang tuanya. Nah maksud gue kan lo ada Tuhan, kenapa lo
Pak Bariut, bahasa tadi lu bilang, kan ada Tuhan bos. Lu nya nggak percaya sih ada Tuhan. Gue aja percaya bos. Saya sih percaya Pak Ji ya, cuman suka semangat agak ini, agak apa, agak ngedropnya, aduh kata saya urusan setumpuk, sedangkan ibarat bahan bakar mah nih, udah menipis, apa bisa apa enggak gitu. Bisa lah, bos. Cuman insya Allah sih, bos. Yakin ya Pak Ji. Lo pernah naik angkot? Pernah. Ya. Emang lo periksa tuh supirnya, supir lo bisa nyetir gak? Enggak, lo naik-naik aja, duduk lo di angkot, nyampe aja. Coba kalau tuh, Pak maaf ya Pak, SIM-nya nggak punya saya Pak, saya baru belajar, naik gak lo? Iya, naik. Jadi nomor satu, udah aja lo percaya sama Tuhan yang nyiptain si bos, pasti utang lo lunas. Lo kasih percaya sama Tuhan. Lo nya aja nggak percaya. Gila nih, perjalanan masih jauh, bahan bakar udah nggak ada, nyampe gak nih? Ya ampun, kalau bisa bahan bakar kayak air kencing aja bos, cor. Jadi gue bingung mau ngajar, sebenernya gue mau ngajarin lu, tapi lu aja nggak percaya bisa lunas apa enggak. Lu harus percaya dulu, pasti lunas bos. Dulu waktu lu masih bujangan umur 12 tahun, lu ngimpi gak kawin sama dia? Waktu umur lu 12 tahun, ngimpi gak kawin sama dia? Kenapa jadi kawin sama dia? Dia juga gak ngimpi sama lu. Kalau dia tahu begini lu bakal punya utang, gak mau dia dikawinin. Sayang aja waktu itu lu. Tapi gini lah bos, gampang. Lu bantuin gue sekarang satu. Kalau pengen utang lo lunas, bisa gak bisa paksain mandi pagi sebelum azan subuh, sebelum ayam berkokok. Paksain lo duduk di masjid sebelum azan subuh. Paksain bisa nggak bisa 2 rakaat sebelum sholat subuh lo kerjain. Nah itu dulu aja lo kerjain dulu. Atau kalau lo berani, paksain sebelum jam 12 malam lo udah sedekah ke sini ke RDAY. Tuh, kalau lo berani. Tapi intinya sebelum ayam berkokok, lo mandi dulu, lo keramas dulu, lo cuci tuh otak lo yang jorok. Gitu. Itu juga alhamdulillah kalau sebelum subuh ya berjamaah. Gitu. Mandi gak lo? Mandi lah. Jam berapa mandinya? Jam 4-an. Oh ya udah. Udah berkokok belum ayam? Belum. Ah ya udah, pokoknya lo praktekin obrolan gue. Tes. Kita mainnya 99 hari. Asmaul Husna. Lo kerjain dulu dah. Nanti lo datang kemari. Sedekah subuh gak boleh bolong. Gitu. Kotak amal masjid ya. Iya gak boleh. Lo mesti ke RDAY ya, anak kandang embe. Oh iya. Iya Pak Haji, maaf Pak Haji, gue motong. Saya juga pernah jalan terus sedekah subuh, cuman tanpa pengetahuan ini. Ya alhamdulillah usaha. Ada perubahan nggak? Banyak. Tuh. Jadi dari mana-mana sih alhamdulillah penawaran pinjaman duit. Terus ambil aja dulu. Dagang lancar ya begitu. Nah ini yang Pak Haji ingat nggak waktu saya udah 2 kali itu saya sama anak kecil tuh. Kan masalahnya bapaknya itu saya tinggalin dari sini. Nah itu sifatnya. Oh iya orangnya di Cakung. Iya. Oh ini orangnya. Oh iya. Tapi lu cantikan kemarin waktu kesini berepetan kalau. Sekarang agak bening ya. Celana dalam. Alhamdulillah. Gue suruh praktekin apa sih kemarin? Iya. Lu di sini kan? Oh itu. Gue nggak ngeh kalau nggak cerita. Alhamdulillah. Anak perempuan kan? Iya ada. Gue sangonin kalau nggak salah pulangnya. Oh iya. Pak Haji pertama Kayak kurang pasien aja. testimoni kan Pak Haji. Hah? Sama testimoni yang ulek-ulek. Iya. Iya kan alhamdulillah itu. Anak lu gue sangonin kan? Iya. Kayak kurang pasien aja gue nyangonin anak lu. Ya gitu cuman. Oh ini laki lu? Iya ini. Iya. Stok lama mau.
limited edition. Suka gitu, mau jadi semaunya sendiri. Berarti omongan gue bener gak? Lu suka gak mau dengerin omongan istri? Setuju gak? Sangat. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Lu kalau nggak cerita gue nggak inget kalau bawa anak kecil di sini dia cerita. Tapi kan dia sebelum cerita, gue udah lihat kenapa lu belangsak. Karena lu selalu kalau bini lu ngomong masa bodoh, maunya lu karepe sendiri, itu yang bikin lu susah. Ya usulan lagi ya. Ya boleh. Saya sih susah disebut susah ya susah enggak ya. Enggak. Ini maaf aja. Iya. Sama saya di Majalengka aja ngebangun habis 800 juta tadi. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya uang itu habis beli sawah ya. 1.400 meter. Ya kalau dinilai rupiah sekitar 300 juta. Habis beli rumah sawah 300 juta bangun habis 800 juta. Iya. Jadi kita terlalu geber ke Royal. Jadi ada buktinya juga Ya. sih, bukti nyatanya gitu buat anak, buat istri masa depan gitu. Tapi kan tuh maunya lu kan? Iya betul. Bukan maunya bini lu kan? Bukan. Ih, gila lu kalau gue jadi istri lu, gue santet lu. Bukan, cuma kan intinya Pak Haji maaf ya, nggak Di sini kan nggak disalahgunakan gitu, ada bukti nyatanya gitu. Cuman tujuan saya mobil yang 5 udah pada lunas, ke bank udah lunas, baru saya mikirin buat istana istri di Jakarta. Nah, maunya gitu. lu. Iya, Haji. Gitu. Cuman sekarang ibaratnya tintanya, ibaratnya habis dulu jadinya otak tuh bener-bener perjuangan keras ibaratnya. Ini kok mau bini lu bawa kemari, laki lu bawa kemari kok mau dia tuh kan lo selakangin ya? Iya. Oh, tepuk tangan dong. Lu diselakangin sama dia tahu. Ini aja Pak Haji. Hah? Kalau saya kesini karena kita kan pikirannya kan udah dia kan ngajak terus ya. Cuman saya kan satu sibuk, kedua nggak setuju terus terang aja kesini. Kenapa nggak setuju? Kurang yakin. Karena kurang yakin saya Pak Haji. Oh berarti gua ngomong bener dari tadi. Aduh, bagus gak gua santet lu. Tadi gua dari tadi lama tuh gua mau nyantet lu. Bener gua santet. Belakangnya kurang yakin tadi Pak Haji. Apa yang bikin lo kurang yakin kemari? Kurang yakinnya apa? Pegang mic dulu, pegang mic. Mic dipegang dulu. Coba. Kok bisa lepas ya? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kenapa lo kurang yakin sama gue? Kurang Kenapa? yakinnya ke satu, maaf aja Pak dia, belak-belakannya dari omongannya ceplas-ceplos sih Pak dalam arti Gue. agak jorok lah Gue. selangkangan awal gitu ya. Bos, Iya, omongan bos. gue mah jorok, nggak masalah. Iya. Muka lo jorok. Iya Pak Ji. Itu belak-belakan aja ya gitu. Jadinya kata saya tuh yakinnya mah ya gitunya gitu. Cuman ya ibaratnya mungkin harus dipertemukan sama Gusti Allah ke Pak Haji juga ke sini. Kalau kita nggak ada problem habis bikin rumah, ibaratnya habis-habisan nggak mungkin saya ke sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin bener lagi, cuman ibaratnya udah emergensi ini ibaratnya. Di darurat. Darurat gitu. Maksa. Jadi maksa, makanya saya walaupun nggak ini ya udah 2 kali malam Jumat datang ke sini jam 1 malam. Ketemu gue. Nggak ada Pak Haji, jam 8 udah di Jakarta. Ya sampai saya jam 3 pagi berangkat lagi ke Jakarta. Nah dari Jakarta saya masih penasaran juga belum ketemu Al-Mukarromnya kata saya gitu. Jadinya tadi pagi mutusin kesini lagi gitu. Ya alhamdulillah izinnya Allah ketemu Pak Haji. Mudah-mudahan ya berkat Bos, gue tanya lagi ulang, apa yang bikin lo kok mau kemari? Tadinya kan lo benci bener sama gue. Betul. Kok jadi mau? Apa yang bikin? Kalau lo benci kok jadi mau balik ke gue? Soalnya gini, saya punya apa ya? Ke satu pengen tahu, kedua istri kan saya kan udah janji kan mau nurut. Dalam arti nurut itu ya apa yang istri ibaratnya mau, saya mau semaksimal mungkin mau nurutin kehendaknya, pengen membahagiakan istri saya. Istri saya ngajak ke sini, ya saya dukung Pak. Jadi akhirnya ternyata mutiaranya di sini. Alhamdulillah. Kenapa saya nyebut mutiara? Karena saya kan pertama datang ke sini lihat kandang embe atau kandang kambing, itu bahasa Sunda mah kandang embe. Kirain kandang embe itu
yang saya lihat itu kandang embe kan kotor, hina, bau. Kalau ini mah ibaratnya kandang embe cuman mutiara terpendam di sini, Pak. Alhamdulillah. Bos, tepuk tangan dong, Bos. Saya bergetar hati juga, bahkan anak saya juga pengen. Itu kan saya punya tanah di kampung tuh hampir 3.000 meter kalau di ini, Pak Haji. Bahkan anak saya lulusan Kumul Kuro di sini. Nah, terus pesantren lagi di Kempek, Desa Agi Sirot. Sekarang kemarin itu saya habis-habisan, Pak Haji, bukannya untuk disalahgunakan untuk tempat anak-anak ngaji di sana juga, Pak Haji. Cuman berhubung saya orang nggak punya, cuman semangat saya tinggi, ya alhamdulillah rumah orang tua dibangun, ya lumayan lah, bagus. Karena kemarin habis hampir dana 800 juta, ada saya juga, ya udah selesai semua juga sibuk buat mondok anak, terus sama buat ibaratnya istirahat tamu ada Baji gitu. Ini tinggal Majalengka di Lewi Munding Rejegalu saya Baji. Gitu. Saya usaha dari jadinya yang kan lancar lah kalau LPG itu sama air kemasan itu, walaupun Covid apa super lancar, dagang laku, bahkan sehari juga 2 truk 3 truk LPG saya Pak Haji. Cuman ya ibaratnya itu saya terlalu nafsu dan tidak nurut istri. Jadi omongan gue bener semua. Bener 100%. 100%. Orang dong. Gelo. Iya, makanya ya ke Yayang ya, ke istri. Yayang. Bagus punya gue nggak ngaceng nih. Yayang. Ini udah ngaceng ini punya gue keren-keren nih. Goblok. Yayang. Mengenai hari gini ngambil Yayang. Dari kemarin kemana aja lu? Ya, ya Allah, ya kata saya juga, ya alhamdulillah di pertemuan sama istri yang soleh, yang baik. Dia kan 3 kali kesini kan ibaratnya kan bukan semata-mata apa pengen memperjuangkan keluarga Pak Haji. Itu tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan bos, tanpa sepengetahuan saya. Gitu, tadinya mau dinilai negatif sama saya juga Pak Haji. Negatifnya gimana? Nah sekarang pergi tanpa izin suami, apalagi ke tempat yang tidak jelas asal usulnya. Nih, RDA kandang B nggak jelas tempatnya. Ya tadinya kandang B nggak jelas. Suganda lain mutiara terpendam di sini. Gitu. Suganda ya ibaratnya modus lu para rubuh lah gitu pajinya. Sedangkan di sini saya baru kesini aja hati udah tentram, udah adem. Bahkan tahajud apa bareng-bareng di atas. Udah pernah? Gitu, udah pernah malam Jumat saya. Gitu sambil hijab juga saya gitu. Seneng nggak lihat anak yatim gue? Bukan senang-senang lagi. Mudah-mudahan saya doain bisa naik haji Pak Haji sama istri. Iya. Mudah-mudahan ada rezeki bisa berbagi ke sini gitu Pak Haji. Ini sih saya jalan mah sawah mah udah lega, dalam arti bisnis mah LPG sama air kemasan udah luar biasa lancarnya gitu. Bahkan saya ya ibaratnya air minuman juga udah paling laku lah di Cakung. Cuma sekarang malu gudang kosong, toko kosong, dikarenakan yang modalnya itu ketanam ke rumah semua. Gitu. Ya rumah buat anak-anak kumpul, buat inilah ibaratnya akses jalan. Akses jalan kan saya beli tanah dibuka di aspal uang pribadi saya Pak Haji. Jadi pengen supaya orang tua apa warga kan bisa masuk ke langsung ke akses ke rumah gitu. Mudah-mudahan Pak Haji bisa silaturahmi ke tempat saya Pak Haji. Ya bisa lah. Yang paling dibenci jadi benar. Jadi saya benci pisan ke Pak Haji ya dari nama gitu. Jadi anak saya itu yang paling gede yang jebolan Kumul Kuro itu dia cita-citanya pengen yaitu mendirikan pesantren di sana Pak Haji. Gitu. Ya doanya Pak Haji, Pak Haji. Bahkan kan ini akses kan ada 3.000 meter kan udah insya Allah udah memadai lah gitu. Udah disulap sama saya dari segi bangunan, dari segi gazebo, dari segi taman, dekorasi udah ya insya Allah wah lah di kampung mah gitu. Cuman ini saya terlalu ambisi, jadi bangun pengen selesai, uang apa aja dipinjemin sama saya gitu. Gak apa-apa, kita jajarin. Ya Jajarin cara lunas. Ya mudah-mudahan doanya Pak Haji bisa saya sehat, mata sehat lagi, rezekinya yang lancar bisa. Oh jadi gue ngomong kenapa mata lu rabun? Setuju ya? Suka ngeremehin istri ya? Setuju? Iya. 1000% setuju? 1000%, bahkan 2000% ya. Waduh. Gitu Pak Haji. Cuman
ngelawan juga, bukannya kita niat jahat, niat untuk kebaikan dan ada bukti nyatanya. Kalau Gitu. udah ada maunya nggak bisa dinasehatin, nggak bisa direm, Pak Haji. Gitu sifatnya. Ya emang saya menyadari suka kemauan kita saya keras. Ya tapi kan kalau segi bisnis kan harus yang megang kendali kan harus saya mau kokoh nanya, gitu. Kalau mau semua istri kan pertama kan harusnya kan tempat pribadi dulu kan, baru ke yang lain gitu mau saya. Oh ini malah sebaliknya, malah ngurus kok di kampung kan tempat sendiri aja belum ada. Pikir saya kan gitu. Saya pertama ngebangun buat orang tua ibu saya dulu sendiri. Yang nomor satu ibu dulu. Nah nomor dua itu buat ibaratnya ya sama aja buat kalau udah kita di kampung kan buat istirahat saya sama anak yang sekarang di agama itu. Tujuan saya udah lunas mobil ini yang 5, baru saya fokus di Jakarta punya tempat sendiri. Cuman walaupun kita buru-buru beli, usaha saya kan harus minimal ibaratnya gede. Karena apa? Saya ngontrak aja sekarang rumah sama gudang setahun 100 juta Pak Haji. Kontrak Rumah saya sama gudang 100 juta. itu 3 tempat, gudang LPG, gudang kemasan sama gudang air juga 100 juta setahun. Itu kalau kita diperhitungkan emang sih rugi ngontrak. Cuman kan ibarat kata kita kan punya rumah itu yang sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita beli rumah kalau ibaratnya belum mampu yang untuk buat usaha kan percuma Pak Haji. Pikiran saya gitu. Cuman kalau sekarang makan sadar ibaratnya di kampung udah selesai lah, tinggal kepengen istri saya pengen wujudkan dan nyatakan, bahkan saya juga sayang ke istri bukannya omongan doang gitu kan. Coba kalau sayang lo cium bini lo dulu, bukan dia. Jahelah. Orang gak waras. Ya dari awalnya ibu saksinya ya. Ya ibu mana yang dari saksi lo tadi? Udah hilang saksinya. Ya mudah-mudahan Pak Haji Sekarang gini pertanyaan nih gue. Iya. Lu yakin bangun di Majalengka selesai kan? Iya, selesai. Nah maunya gua, lo yakin juga di Cakung kebeli rumah mewah 1000 meter. Amin. Ada kolam renangnya. Amin. Muat mobil 9 Iya, amin. Nah lo yakinin dulu itu. Ini juga ada depan rumah saya bekas klinik Pak Haji minta 2M 300. Kebeli. Insya Allah kebeli. Bukan milik. Kalau milik milik. Iya. Milik. Cuman ini bingungnya sekarang buat besok belanja gimana? Konsumen banyak, sedangkan barang nggak ada. Nah, ini gue boleh nanya nih, itu ngeluh nggak? Ya, iya. Coba lu jangan ngeluh dulu. Iya. Besok pasti ada uangnya, besok pasti kebeli modalnya, besok pasti ada barangnya, besok pasti muter usahanya. Itu dulu. Jadi yang diucap kata-katanya yang positif. Kalau tadi kan lu kata-kata negatif. Besok ada nggak nih modalnya? Itu kan negatif. Amin. Coba kata-katanya diganti jadi positif. Siap. Gitu. Terus kedua, sedekah subuh harus maksa. Kok harus maksa Ji? Karena hajat lo maksa. Nah, paksain sebelum ayam berkokok lo udah mandi. Paksain sebelum ayam berkokok lo udah jalan ke masjid. Paksain sebelum azan subuh lo udah duduk di masjid. Tes dah. Nggak sampai 100 hari apa yang lo mau jadi milik lo semua. Amin. Gitu. Karena gue udah baru ingat kan dicerita gue udah ketemu dia di sini kan. Gue waktu itu kan dia sedih, Pak Haji gimana nih laki gue. Udah lalu tidur di sini aja pulang besok, gue bilang. Iya, barengan. Tadi bandot, gue tau gak bos pada saat dia nginep, kata bandot gue, Ji, itu barang halus. Udah dia punya. Bego aja ngaceng ngeliat dia. Lu disia-siain. Kalau jadi waktu denger
ngomongnya aja kasar Pak Haji gitu ya, bahasanya kasar gitu Iya. terus lu mau nurut omongannya dia gitu. Iya gitu aja. Kan kita belum tahu apa ya, Dalamannya. lihat casingnya doang Ah, kan. lihat casingnya. Iya gitu. Ngomongnya aja jorok gitu ya. Ngomong lagi ya tuh kumaha ieu. Nyata aja tuh gitu. Nyata gak? Mutiara ya di dia gitu. Alhamdulillah ya Allah. Bu, kalau saya boleh tanya, kok ibu dulu nekat kemari tanpa ini izinnya dia? Coba kasih tahu lagi, dikit aja. Kasih Mike, pegang. Kok nekat? Ya. Apa yang bikin ibu berani nekat ke sini? Ya alhamdulillah. Ya tujuannya biar rumah tangga benar. Biar bisa ngebangun ya rumah sendiri. Ya itu di jalan yang Kumpul. salah biar dibenerin. Minta ridonya dari Pak Haji sama anak-anak yatim aja kesini. Alhamdulillah berjalannya. Terus berusaha. Gue ada di grup. Udah. Oh iya, bapak nggak ada? Belum. Oh iya. Saya dari dimasukin, grup 9 sampai sekarang 19. Kan gara-gara HP-nya saya nggak bawa, ganti. Oh iya. Jadi sekarang di grup 19. 19. 9 juga masih standby. Oh, masih. Dimasukin grup ondel-ondel lagi. Iya. Dia mah ngajak ke sini terus terus saya nolak terus waktu itu. Iya. Nah jadi awalnya kan ini istri saya kan ceritanya minggat lah kasarnya mah ya tuanya sebulan. Cuman saya jemput lagi suruh nungguin orang tua saya di Majalengka sambil kan lagi ngebangun. Jadi sebetulnya itu saya tuh ya intinya ya bukan salah gitu. Saya kan mentingin ngebangun rumah orang tua. Habis rumah orang tua saya itu ngebangun rumah anak yang buat ngajar-ngajar anak itu di cita-cita anak di pesantren diterusin. Nah sampai akses jalannya itu diceritain sampai habis 800 juta, terus tambah lahannya 300 juta, hampir 1 M lebih kan Baji. Nah sedangkan saya di Jakarta istri nuntut, bukan nuntut, kewajibannya pengen punya rumah istana di Jakarta. Kata saya sabar, nanti mobil udah pada lunas, biar PR-nya nggak numpuk, baru fokus beli di Jakarta. Cuman namanya yayangnya nggak sabar itu Baji. Jadi intinya ya saya kan ya gimana ya, jadi hati mah ibarat kata sayang, cinta, terus ibaratnya pengen membahagiakan, namanya kan kewajiban. Apalagi ibaratnya rumahku surgaku ya Pak Ji gitu. Sebetulnya di kampung juga buat dia juga sama aja. Cuman ini istri kan pengennya buru-buru beli di Jakarta. Bisa lah, bisa. Udah jadi gini. Bos bantu gue praktekin yang tadi gue ajarin. Sebelum ayam berkokok, lo udah mandi. Siap. Sebelum azan subuh, lo udah duduk di masjid. Siap. Sebelum jam 12 malam 00, lo udah harus sedekah subuh ke sini ke RDIY. Ketiga, sebelum sholat subuh, habis azan, lo harus sholat 2 rakaat sebelum subuh. Udah itu aja. Siap. Oke? Praktekin. 99 hari kalau kemari. Iya. Berarti sebelum jam 12 ya Pak Ji? Iya dong, sedekah sebelum jam 12. Siap. Sedekahnya sendiri, sedekah usahanya sendiri. Iya. Satu hajat, satu sedekah. Itu tiap malam apa Ji? Tiap hari. Oh tiap hari, oh ya. Ya siap. Nanti dimasukin dulu grup. Soalnya kalau nggak dimasukin grup, dia ngoceh mulu. Iya Pak Ji. Kalau sama Bu Ayu, Pak Ji. Ya, kenal ya? Ayo ada. Iya. Ada lagi? Iya. Ya alhamdulillah Pak Ji, ya itu doang yang ibarat kata usaha mah lancar ibaratnya, cuman bahan bakarnya habis. Nggak ada kan lu. Ini kan jam berapa sekarang? Iya. Jam 22.18. Nah, lu kerjain dulu tuh ntar sebelum jam 12 lo sedekah dulu. Iya Pak Ji. Terus besok pagi sebelum ayam berkokok lo mandi dulu. Iya. Sebelum azan subuh duduk dulu di masjid. Iya. 2 rakaat kerjain. Dah itu aja. Iya. Bisa? Amin. Bisa. Ntar sambil berjalan. Iya. Ya. Amin. Pak Ji. Ada lagi? Siap, udah cukup. Oke. Okay.